tengah-tengah kehausan, sampai Anda sedang mencari jodoh? Stop gunakan aplikasi kencan seperti Tinder. Ini saran penting dari para pengantin wanita yang berbahagia. Daripada mempercayai algoritma
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون
Ustaz. Bismillah, teman-teman sambil menunggu presensi masuk, boleh yang memiliki atau yang mau berinfak boleh ya lihat di share screen. Ada kodenya, silakan yang ingin berinfak. Untuk yang tidak berhalangan, yang tidak ada kendala jaringan, boleh di on kameranya.
Alhamdulillah untuk presensi masuk sudah ada. Boleh teman-teman langsung isi aja presensi masuknya. Untuk waktu mengisi presensi masuknya sampai jam 9 ya. Nanti bisa langsung dilanjut ke kegiatan tutorial. Jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya serta menonaktifkan mikrofonnya. Dan jangan lupa mempersiapkan alat untuk membuat resume. Sekali lagi, karena link presensi sudah ada, boleh langsung diakses saja ya, teman. Sekali lagi, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengisi presensi masuknya, serta mengaktifkan kameranya, dan jangan lupa menonaktifkan mikrofonnya. Dan dipersilakan untuk mempersiapkan alat tulis ataupun device lain yang memungkinkan untuk membuat resume.
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, teman-teman boleh di on kameranya ya, biar kita lebih khusyuk juga dalam menerima materi. Kan kanan terakhir juga ya, boleh nih di on kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya pada Sabtu 10 April 2021 dalam acara Pekan Kuliah Duha tetap muka daring tutorial PAI DPU UPI tahun 2021.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Syifa sebagai MC di penan kuliah Duha PAI kali ini yang bertemakan menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam. Dengan dosen narasumber yang Masya Allah luar biasa, yaitu Bapak Dr. Wawan Hermawan, MAG. Alhamdulillah beliau telah hadir juga di room kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan menerima materi yang luar biasa juga dari Bapak Dr. Wawan. Nah, sebelum kita langsung ke materi, kita jargon dulu nih teman-teman, biar lebih semangat juga dalam menerima materinya. Ketika udah tahu ya rulesnya, ketika saya bilang tutorial, teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Boleh di on mic-nya sekarang. Ini di on mic-nya. Lagi ya, ketika saya bilang tutorial, teman-teman jawabnya cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. 1, 2, 3, tutorial. Cerdas, ikhlas, Allah Akbar. Insya Allah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah on mikrofon. Nah, kita lanjut aja sebelum pematerian, kita lanjut membacakan CV materi kita kali ini. Nama Bapak Dr. Wawan Hermawan, MAG. NIP 1974 0209 200 501 1002. Pangkat jabatan golongan pembina, Rektor Kepala Fungsi Universitas Pendidikan Indonesia. Tempat tanggal lahir Subang 9 Februari 1974. Alamat rumah Perumahan Baletaman, nomor D2 Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nomor telepon 0813 23 03 7629. Nah, riwayat pendidikannya S1 UIN Sunan Kalijaga, Jakarta, Departemen Perdata Pidana. S2-nya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2001, Departemen Hukum Islam. S3 UIN Wali Songo, Semarang, 2013, Hukum Islam. Untuk riwayat pekerjaan, boleh dilihat ya teman-teman. Tahun 2017 sampai dengan sekarang, Prodi PAI Integrasi, jabatan Sekretaris Prodi, dan untuk ke bawahnya boleh dibaca ya. Nah, pengalaman penelitian, Masya Allah banyak banget. Salah satunya adalah, mengenai model pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan umum dan di negara-negara Muslim. Nah, untuk boleh dibaca ya. Nah, publikasi ilmiahnya juga Masya Allah udah banyak. Salah satunya adalah mengenai studi ekspektasi mahasiswa tentang relevansi materi mata kuliah dengan materi pelajaran SMP pada kurikulum 2013. Saya boleh dibaca. Insya Allah, karena Pak Wawan sudah hadir, Bapak untuk pematerian nanti dilanjut pada sesi diskusi. Pada Pak Wawan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menuju siang bisa bertatap maya dengan mahasiswa-mahasiswi peserta tutorial PAI dari beberapa jurusan tentunya.
Mudah-mudahan aktivitas kita pagi hari ini merupakan bagian dari amal soleh kita, merupakan bagian dari upaya kita untuk menambah ilmu, menambah wawasan, merupakan bagian dari satu aktivitas yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan yang bisa menjadi bekal untuk kita semua di yaumil akhir nanti. Peserta sampai 208 ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya diminta oleh pengurus untuk diskusi dengan Anda semua terkait perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, ya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Nah, ini tentu perlu kita pahami. Yang kedua, perlu penyikapan yang tepat. Karena apa? Keliru memahami nanti akan memunculkan sikap yang keliru pula. Ya, pemahaman yang benar, sikapnya yang keliru itu juga akan memunculkan disharmoni lah ya, ketidakharmonian dalam hubungan sesama muslim ya, karena penyikapan yang tidak tepat terhadap perbedaan yang ada itu. Nah, mudah-mudahan nanti lebih banyak kita diskusi, saya lebih cepat untuk membuka slide demi slide ya, mudah-mudahan. Silakan dicatat pertanyaan yang sudah ada di benak Anda terkait ini, silakan juga dicatat, nanti disampaikan. Pertanyaan yang muncul ketika pemaparan, nah, silakan juga dicatat oleh Anda, nanti disampaikan. Nah, umat Islam itu kan satu fakta, satu kenyataan bahwa mereka itu terdiri dari beragam suku, beragam etnis, Jawa, Sunda, Batak, Melayu, dan sebagainya. Itu umat Islam yang ada di Indonesia ya. Muncul ini enggak? Ini kenapa nih jumlah? Kemudian terdiri juga dari ragam golongan. Ini fakta juga ini yang kita temukan bahwa umat Islam itu terdiri dari beragam golongan. Ya, saya istilahkan ada yang kiri, ada yang ke kanan begitu ya. Nah, itulah fakta. Ada ragam organisasi, ada NU, Muhammadiyah, Persis ya yang benar, ini bukan Persisi, Persis, Al-Wasliyah, Perti, dan sebagainya lah, banyak sekali. Ya, itulah kenyataan yang ada dalam tubuh umat Islam. Nah, kalau kita lihat dalam kerangka yang lebih luas, umat Islam juga pada hari ini terdiri dari ragam negara, ada Indonesia, Turki, Saudi Arabia, Iran, Irak, Mesir, dan sebagainya ya. Nah, ini tuh merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Nah, karena memang itu di luar kekuasaan kita, itulah fitrah, itulah sunatullah. Sunatullah, umat Islam itu beragam, tidak satu, tidak tunggal, tidak satu kelompok monolitik begitu ya. Umat Islam itu ya ternyata berbeda-beda gitu ya. Inilah fakta. Baik, saudara sekalian. Nah, ini poin selanjutnya. Kita umat Islam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana
yang tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atiiullaha wa atiiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang yang menguasai sebuah masalah di antara kamu. Ulil amri. Fa in tanaza'tum, dan jika kalian semua itu berselisih dalam satu masalah, fi syai'in farudduhu, maka kembalikanlah, rujuklah, aculah ilallahi wa rasul. Maka aculah, rujuklah, konsultasikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, itulah perintah Pak, Allah. Bagaimana? Untuk PPT-nya sepertinya tidak jalan, Pak. Masih stuck di situ. Oh iya, kayaknya ini jaringan saya pakai. Kalau suaranya lancar ya? Alhamdulillah lancar, Pak. Nah, ini saya menggunakan dua perangkat nih. Jaga-jaga kalau laptop yang satu kurang bagus. Nah, paling tidak suaranya lancar ya. Paling tidak nih. Ya. Itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Kita disuruh untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Dan ketika muncul perbedaan, maka rujuklah, acuhlah Allah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, kembali kepada Allah dan Rasul itu, konkretnya adalah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul adalah kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Ya karena untuk hari ini Rasulullah SAW sudah tidak ada. Rasulullah SAW sudah tidak ada. Kalau masa sahabat kembali kepada Rasul itu ya bertanya langsung kepada beliau. Menemukan masalah, salah seorang sahabat menemukan masalah, lalu konsultasi kepada beliau. Wahai Rasulullah, saya begini, bagaimana nih? Nah, apa yang harus saya perbuat? Sebagaimana yang dihadapi dalam salah satu contoh, misalnya yang dihadapi oleh Umar bin Khattab. Wahai Rasulullah, saya ini memiliki harta, sebuah harta yang sangat aku cintai. Kata Umar bin Khattab. Bagaimana nih saya berbuat baik terhadap harta tersebut? Nah, lalu Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, bis aslaha wa tabil tamrotaha. Tahanlah harta itu, jangan dihibahkan, jangan diwariskan, dan jangan juga diperjualbelikan. Bis aslaha wa tabil tamrotaha. Lalu hasilnya disedekahkan. Jadi Umar itu memiliki satu kebun yang sangat produktif untuk ukuran waktu itu. Nah, sangat produktif. Ini bagaimana ini saya, wahai Rasul, ingin berbuat baik dengan kebun ini. Begitulah. Jadi ketika para sahabat menemukan masalah, langsung dikonsultasikan kepada Rasul. Dan Rasulullah yang jadi pemutus utama yang menentukan A atau B atau C. Begitu ya. Nah, itu Rasul ketika masih ada. Sekarang Rasul kan sudah tidak ada. Maka sabda Rasul pada hadis yang lain, taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan dua hal. Dan ketika kamu sekalian itu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu sekalian itu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullahi wa sunnatu rasulih. Kitab Allah yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul yaitu hadis Nabi yang sekarang sudah dihimpun di berbagai kitab hadis. Begitulah. Ini perintah Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rujuklah, acuhlah, konsultasikanlah kepada Allah dan Rasul, konkretnya baca, kaji Al-Quran dan kaji hadis.
Nah, merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis secara langsung itu ya tentu harus dilakukan oleh orang yang layak, oleh orang yang memiliki kapasitas untuk melakukannya. Merujuk, mengkaji Al-Quran dan hadis secara langsung itu hanya dilakukan oleh orang yang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk melakukannya. Bagi orang yang tidak punya kemampuan, yang tidak layak melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis, maka harus memenuhi, harus mengikuti perintah Allah yang lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kamu sekalian itu bertanyalah kepada ahli dzikir. Siapa ahli dzikir itu? Nah, orang yang paham, orang yang menguasai Al-Quran. Az-zikru itu nama lain dari Al-Quran. Maka bagi umat Islam yang tidak punya kapasitas untuk melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis, tanyalah orang yang telah melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis. Nah, siapa itu? Ya para ulama yang punya kapasitas untuk itu. Ya. Nah, wah Pak, para ulama itu yang melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis, kan mereka itu karyanya berbahasa Arab. Ya, karya-karya mereka kan berbahasa Arab. Nah, terus bagaimana? Ya, baca Al-Quran saja masih TPD, masih TD, begitu kan ya? Al-Quran yang ada barisnya saja, ada fathahnya, ada kasrahnya, ada domahnya, ada sukun, begitu ya. Masih belum lancar, apalagi yang tidak ada barisnya. Kitab gundul, begitu kan? Rata-rata kitab karya para ulama yang telah melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis itu, ya kitabnya kitab gundul berbahasa Arab. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak secara khusus belajar mengkaji dalam bidang keagamaan, ya tanyalah ulama, tanyalah kiai, tanyalah ustadz, tanya guru ngaji. Yang tentu yang punya latar belakang kajian keagamaan. Begitu ya. Nah, tanyalah mereka. Bagi kita yang tidak bisa mengkaji karya para ulama yang telah melakukan kajian langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa tidak boleh mengkaji Al-Quran dan hadis secara langsung? Kalau membaca bagus dan harus. Makanya bagi pengontrak mata kuliah PAI, mahasiswa nih, harus bisa baca Al-Quran. Harus. Masa umat Islam nggak bisa baca Al-Quran? Pak, boleh nggak baca terjemahnya? Boleh, bagus. Anda baca Al-Quran, lalu baca terjemahnya, itu bagus. Tujuannya apa? Dalam rangka kita merasa dekat lagi dengan Al-Quran. Ya, baca terjemah. Udah sampai di sana. Pak, boleh nggak memahami pesan Al-Quran melalui terjemah? Jangan. Jangan memahami pesan Al-Quran melalui terjemah. Karena apa? Salah pahamnya terbuka lebar. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis sangat tidak cukup hanya berdasar Al-Quran terjemah. Begitu ya. Makanya bagi kita yang orang biasa, untuk memahami pesan Al-Quran ini seperti apa, rujuklah, tanyalah para ustadz, orang-orang yang telah mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Begitu ya. Nah, rujuklah Al-Quran dan hadis, rujuklah para ulama yang telah melakukan kajian kepada Al-Quran dan hadis. Itulah perintah Al-Quran. Lah, ternyata hasil kajian mereka itu, pandangan mereka berbeda-beda. Setelah mereka mengkaji Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran kan tidak satu orang.
banyak para ulama yang telah melakukan kajian kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata hasil kajian mereka itu beragam. Tadi kan diperintah oleh Allah untuk merujuk kepada Allah dan Rasul. Konkretnya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Itu dilakukan oleh para ulama yang punya kapasitas. Banyak sekali para ulama yang telah melakukan kajian. Hasil kajian mereka tuh beragam. Begitu ya. Nah, bagaimana ini? Kita lanjutkan. Nah, hasil ijtihad para ulama ternyata beragam. Nah, ini inisial ya. Nah, kita langsung saja fokus ke mazhab yang ada. Ada mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Yang pertama Hanafi ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. L-nya apa? Dan lain-lain lah. Ya, L-nya dan lain-lain. Maksud saya, iya sekarang di dunia muslim itu yang populer ada 4 mazhab ya, tetapi dulunya itu mazhab itu bukan hanya 4 tetapi banyak. Makanya saya kasih satu lagi L gitu ya. Nah, mereka itu kan punya umat, masing-masing itu umat Islam yang mengikuti mazhab Hanbali. Sebagian umat muslim yang lain mengikuti mazhab Maliki. Sebagiannya lagi mengikuti mazhab Syafi'i, mengikuti mazhab Hanbali, mengikuti mazhab yang lain. Itu. Nah, itulah kenyataan. Ya, itulah kenyataan yang ada bahwa umat Islam itu beragam anutan ulama, beragam anutan mazhab dalam mempraktekkan kewajiban-kewajiban keagamaan. Nah, pertanyaannya, mengapa terjadi ragam pandangan? Mengapa terjadi ragam pandangan di kalangan para ulama? Mereka kan mengkaji sumber yang sama nih, Al-Quran dan hadis. Kan sama Al-Qurannya itu. Hadisnya juga itu sekarang sudah dibukukan gitu ya. Itulah pertanyaan. Yang pertanyaan ini bukan hanya muncul di kalangan orang biasa, muncul di kalangan orang awam, tetapi juga itu muncul di kalangan orang terpelajar. Kan orang terpelajar juga macam-macam. Ada orang terpelajar yang memang khusus mengkaji bidang keagamaan. Banyak orang terpelajar dari umat Islam yang tidak mengkaji bidang keagamaan. Kajiannya fisika, kimia, biologi, teknik, ekonomi, dan sebagainya. Maka tidak heran kalau kemudian ada pakar di bidang tertentu masih punya pertanyaan, kenapa ya umat Islam itu kan mestinya satu nih. Rujukannya kan sama. Kitab sucinya sama kan, Al-Quran, hadis Nabi sekarang sudah tersedia nih. Tapi kenapa masih tetap beragam pandangan tentang beragam masalah, begitu ya. Nah, munculnya ragam pandangan di kalangan para ulama itu itu karena mereka melakukan kajian kepada Al-Quran dan hadis, ya, melakukan kajian kepada Al-Quran dan hadis, yang ternyata Al-Quran sendiri memberi peluang untuk terjadinya berbeda pendapat itu. Ketika para ulama mengkaji hadis, hadis sendiri memberi peluang untuk berbeda pandangan di kalangan para ulama. Jadi kalau begitu, sumber berbeda pendapat itu berasal dari sumber ajaran itu sendiri. Nah, kalau sudah bersumber dari sana, itu artinya perbedaan pendapat ini dibolehkan, disetujui, ya, ditolerir oleh sumber ajaran itu sendiri, oleh Al-Quran dan hadis. Begitu ya. Nah, sehingga bagi kita ketika muncul beragam pandangan tentang satu masalah, maka
tidak usah merasa heran, ya, tidak usah merasa heran, harus disikapi dengan bijak. Itu anggap sebagai sesuatu yang wajar, yang bisa muncul ketika para ulama mengkaji satu masalah lalu merujuknya kepada Al-Quran dan hadis. Baik. Nah, kok modelnya beda nih. Ini saja ya. Kayaknya udah gini aja ya. Ini saya akan sampaikan beberapa contoh nih. Nah, saya akan sampaikan beberapa contoh perbedaan pendapat yang muncul, di kalangan para ulama karena berasal dari proses kajian mereka dalam mengkaji Al-Quran dan hadis. Yang pertama nih, seperti kita ketahui, Al-Quran itu kan merupakan dulunya kan periwayatannya secara lisan, ya, secara lisan. Pada masa awal itu transmisi periwayatan Al-Quran itu secara lisan. Al-Quran itu bahasa lisan daripada bahasa tulis. Nah, sementara logat, dialek di antara masyarakat Arab itu juga berbeda-beda. Nah, sehingga ada beda qiraah, beda bacaan. Nah, beda bacaan kalau dibaca wa arjulakum, ya, kalau dibaca wa arjulakum, maka yang harus dilakukan ketika wudhu itu adalah membasuh kaki. Ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ya. Ketika wudhu berkenaan dengan kaki, yang dilakukan itu membasuh wa arjulakum ilal ka'bain. Itu karena apa? Karena dihubungkan dengan faksilu wujuhakum wa arjulakum. Nah, gitu ya. Dikaitkannya ke sana lah. Tetapi ketika dibaca wa arjulikum kan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Nah, kalau dikaitkannya kepada biru usikum, lalu ini wa arjulikum, kalau dibacanya wa arjulikum, maka kaki itu bukan dibasuh, tetapi diusap. Nah, ada para ulama yang memahami dalam masalah wudhu tentang kaki itu bukan dibasuh tetapi diusap. Itu karena berbeda dalam membaca Al-Quran. Dibacanya bukan wa arjulakum tetapi wa arjulikum. Nah, ini satu bukti yang memperkuat pernyataan bahwa Al-Quran itu memberi peluang kepada kita umatnya untuk berbeda pendapat dalam hal ini. Dan perbedaan ini sudah ada sejak masa awal keislaman. Sudah ada sejak masa ulama madhab zaman dulu. Sudah seperti ini, bukan perbedaan yang sekarang-sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang biasa kita lakukan ketika wudhu itu membasuh wajah, membasuh dua tangan, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki. Itu yang biasa kita lakukan. Sementara ada ulama yang lain ketika berkaitan dengan kaki itu bukan membasuh tetapi mengusap. Mengapa demikian?
karena membacanya wa arjulikum, dihubungkan dengan mengusap kepala. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini masih berkaitan dengan wudhu. Beda memahami nas. Nah, tadi kan idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kamu sekalian. Lalu wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Dan usaplah kepalamu sekalian. Nah, praktek umat Islam berkaitan dengan mengusap kepala itu kan berbeda-beda. Ada yang mengusap kepala itu seluruhnya, gini. Gitu ya. Ada yang mengusap kepala itu hanya sebagian. Sebagiannya nih, satu telapak tangan. Gitu ya. Nah, satu telapak tangan. Ada yang mempraktikkan kalau mengusap kepala itu hanya sebagian kecil saja, cukup begini. Gitu ya. Atau pengen yang ada di depan. Gitu. Nah, sebelah sini juga boleh. Nah, paling tidak ada 3 praktik umat Islam ketika mengusap kepala. Itu berasal dari perbedaan dalam memahami wamsahu biruusikum. Dan perbedaan ini berasal dari memaknai huruf ba. Biru'u. Nah, ba itu arahnya kemana sih? Kalau arahnya kepada objek, kalau objek yang diusapkan kepala, maka karena arahnya kepada objek, yaitu kepala, maka yang diusap itu seluruh kepala. Inilah yang dipahami oleh ulama Malikiyah, mengusap kepala itu seluruhnya. Kalau ba itu mengarah kepada alat untuk mengusap, alat untuk mengusap itu apa? Ya tangan. Ya tangan seperti ini. Gitu ya. Nah, sini. Maka menurut ulama Hanafiyah, mengusap kepala itu cukup 1 telapak tangan atau 1/4 kepala. Karena kalau kita nih lakukan telapak tangan kita letakkan di kepala, kira-kira kepala itu ya telapak tangan ini 1/4 dari kepala. Nah, itu perbedaan pendapat para ulama karena berbeda dalam memahami nas. Bahkan berbeda dari memahami huruf. Ini arahnya kemana. Begitu ya. Nah, masih kita lanjutkan. Jadi, banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena berbeda di dalam memahami nas-nas Al-Quran. Makanya tadi saya sampaikan, kalau membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemah Al-Quran, itu bagus. Tetapi kalau ingin memahami pesan Al-Quran, hanya berdasar Al-Quran terjemah, jangan dilakukan. Karena apa? Sangat tidak cukup memahami pesan Al-Quran hanya berdasar terjemah Al-Quran. Kalau Anda baca pada terjemah Al-Quran, ayat berkaitan dengan masalah ini, tentang wa arjulakum ilal ka'bain atau wamsahu biruusikum, tidak ada penjelasan yang barusan saya sampaikan tentu. Ya, tidak ada penjelasan seperti apa yang barusan saya sampaikan. Tidak ada dalam terjemah Al-Quran. Maka ketika menemukan masalah hanya berdasar pada terjemah Al-Quran, sangat tidak cukup. Ya, baik saudara sekalian, ini berkaitan dengan hadis nih. Ada hadis yang belum sampai. Nah, jadi ini hadisnya tentang apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min ghairi ihtilamin tsumma yasumu fi Ramadan. Jadi dulu terjadi beda pendapat nih. Abu Hurairah mengatakan ketika seseorang itu junub, nah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan ya. Orang itu junub, kemudian belum mandi sampai lewat
sampai masuk waktu subuh, maka dia tidak dianggap puasanya, artinya puasanya batal, gitu ya. Nah, itu pendapat sementara dari Abu Hurairah. Nah, kemudian ada hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah sampai masuk waktu subuh, ya, beliau dalam keadaan junub. Beliau dalam keadaan junub. Nah, Nabi itu ya langsung mandi, kemudian ya puasa pada hari itu dan di bulan Ramadan. Itu artinya itu tidak merusak puasanya. Ya, sebab junubnya kan dilakukan di malam hari. Ya, bagi Anda yang sudah menikah, kalau ada malamnya melakukan hubungan suami istri, kemudian tidur, bablas. Sebelum waktu subuh itu tidak bangun dan mandi, begitu ya. Nah, tapi kondisi junubnya itu masuk sampai waktu subuh. Nah, itu nggak apa-apa, langsung saja mandi, sholat subuh, lanjutkan puasa. Nah, begitu ya. Kemudian ada hadis yang dinilai lemah oleh sebagian orang, sebagian ulama, sementara oleh ulama yang lain dianggap kuat. Ya, dianggap kuat. Ini masih berkaitan dengan puasa juga. Ya, berkaitan dengan puasa juga. Idza akala shaimu, ketika orang yang berpuasa ini makan, nasian, ya makannya itu lupa, awasyariba atau minum. Nah, ketika kita berpuasa, lalu lupa, karena baru hari pertama, hari kedua puasa, masih terbiasa kalau pagi itu sarapan, minum gitu ya. Nah, seseorang lalu lupa, malah minum atau malah makan roti di pagi hari gitu ya. Makan roti di pagi hari. Nah, yang seperti itu fa innama huwa rizqun. Yang seperti itu adalah ya rizki dari Allah, gitu ya. Rizki dari Allah. Yang seperti itu rizki pemberian dari Allah, sehingga berdasarkan hadis ini puasa yang bersangkutan itu tidak rusak. Lanjutkan saja puasa. Ya, lanjutkan saja puasa. Ketika kita malah minum nih, sudah 2-3 teguk, loh, saya kan puasa, sudah berhenti, ya, minumnya berhenti, lanjutkan puasanya. Ya, atau misalnya tadi makan roti, sudah 2-3 kali makan roti, kemudian ingat kalau ini sedang puasa. Berdasarkan hadis ini dan ini juga diikuti oleh banyak ulama, lanjutkan puasa dan tidak dianggap batal. Nah, oleh Imam Malik, hadis ini dianggap lemah. Oleh karena itu, bagi Imam Malik dan tentu bagi pengikutnya, orang yang lupa minum, lupa makan ketika puasa, artinya ia malah makan atau minum, maka puasanya tetap dianggap batal. Karena mengacu kepada prinsip umum dalam masalah puasa. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Ini malah makan dan minum, ya udah batal puasanya. Karena memandang hadis ini lemah. Begitu. Jadi bisa jadi perbedaan pendapat itu bersumber karena menilai sebuah riwayat dari Rasulullah SAW itu lemah. Yang lain menilainya, ini kuat, bisa dijadikan rujukan. Gitu ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga dalam bahasa Arab sebagaimana bahasa yang lain, dalam satu kata itu bisa jadi mengandung 2 makna. Misalnya kata bisa dalam bahasa Indonesia, bisa itu bisa berarti racun ular. Bisa itu bisa berarti dapat. Bisa melakukan sesuatu. Ular ini berbisa.
itu kan kata bisa mengandung dua makna. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu. Dalam bahasa Arab juga begitu. Banyak kata yang memiliki dua makna. Nah, kemudian para ulama memahami sebuah ayat, sebuah nas Al-Quran atau hadis Nabi secara berbeda karena di situ ada lafaz yang mengandung lebih dari satu makna itu. Nah, contohnya yang sangat populer berkenaan dengan masa idah bagi perempuan yang ditalak oleh suami. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna tata quru. Nah, kata quru tuh ada ya, makna ganda yaitu quru. Quru itu adalah maknanya suci. Tetapi kata quru bisa juga bermakna haid. Ini bagi perempuan tentunya sangat paham nih ya. Bagi Anda yang perempuan sangat paham, ada masa suci, ada masa haid. Nah, dalam bahasa Arab, keduanya itu disebut quru. Dalam Al-Quran, kata quru ada. Bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya dan menstruasinya masih aktif, maka masa idahnya itu adalah 3 quru. 3 quru itu 3 apa? Ya, sebagian ulama memahaminya 3 haid. Itulah pendapat ulama Hanafiyah. Sebagian ulama memahami itu 3 kali suci. Itulah pendapat ulama Syafi'iyah. Dan itu sejak masa sahabat juga sudah terjadi perbedaan seperti ini. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul, memahaminya 3 kali haid. Zaid bin Thabit, sahabat Rasul yang lain, memahaminya 3 kali suci. Begitu ya. Nah, ada konsekuensi yang berbeda kepada masa haid. Hitungannya juga jadi beda, ya. Kemudian ada kontradiksi dalil nih. Nah, kontradiksi dalil. Ini berkaitan dengan ini bagi laki-laki nih. Bagi laki-laki nih. Ini ada masalah nih kalau zakar, tahu ya zakar, kemaluan. Itu tuh kalau punya wudhu terus menyentuh kemaluan batal nggak sih, gitu ya. Nah, ini ada 2 riwayat berkaitan dengan ini. Satu riwayat mengatakan bahwa ini sabda Rasulullah SAW, innama huwa qud'atum minka. Zakar itu ya hanya salah satu bagian dari tubuh kita lah. Jadi nggak dipandang beda dengan apa bedanya zakar dengan telunjuk gitu ya, sama-sama kulit kok. Jadi berdasar pada hadis ini menyentuh zakar kemaluan ya tidak membatalkan wudhu. Tetapi ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain riwayat dari At-Tirmidzi, mamassa dzakarahu falyatawaddo. Orang yang menyentuh kemaluannya, menyentuh zakarnya, maka hendaknya ia wudhu. Nah, makanya sebagian ulama ada yang berpendapat kalau menyentuh kemaluan itu batal wudhu. Karena berdasarkan hadis yang kedua. Sebagian ulama yang lain, enggak batal wudhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib menganggap kalau menyentuh kemaluan itu tidak batal wudhu. Apa bedanya kulit zakar sama kulit jempol, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tinggal 5 menit lagi ya. Ada perbedaan para ulama dalam memahami satu ayat dalam Al-Quran. Ada yang dipahaminya secara hakiki, ada yang secara majazi. Nah, contohnya lah ya, ketika berkaitan dengan hukuman dalam satu tindak kejahatan. Dalam satu ayat disebutkan au yunfau minal ar. Nah, atau diasingkan dari bumi. Nah, maksudnya diasingkan tuh gimana sih? Nah, ada yang memahaminya letterlek.
makna hakikinya. Ya sudah, dibuanglah, diusir dari kampung, terserah mau kemana. Ada yang memahaminya dengan makna majazi, bahwa yang dimaksud dengan diasingkan di situ bukan berarti diasingkan dari tempat kediaman lalu kemana terserah, tetapi yang dimaksud itu di penjara. Gitu ya. Nah, saya kira di sini sudah berapa tuh? Sudah berapa ya? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8. Nah, sudah 8 contoh. Yang ini tuh belum seberapa. Ya, belum seberapa. Artinya perbedaan pendapat para ulama yang disebabkan berbeda dalam memahami ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi itu masih banyak. Gitu ya, masih banyak. Ini sebagai contoh saja bahwa perbedaan pendapat itu bisa muncul di kalangan para ulama yang salah satunya berbeda karena perbedaan di dalam memahami nas Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, ini slide terakhir. Nah, sikap apa yang harus kita kembangkan dengan kita sudah paham bahwa ya dalam tubuh umat Islam para ulama itu ternyata berbeda-beda diikuti oleh umatnya, pengikutnya, umat Islam setelahnya. Nah, yang pertama bahwa mereka itu para mujtahid itu memiliki kedudukan yang sama. Mereka memiliki kedudukan yang sama, orang yang punya kapasitas untuk mengkaji Al-Quran dan hadis secara langsung memiliki kedudukan yang sama di hadapan Al-Quran. Gitu ya, mereka punya hak semuanya. Para ulama di bawah para mujtahid juga mereka itu punya kedudukan yang sama untuk mengkaji hasil karya para mujtahid. Nah, orang awam juga kita nih memiliki kedudukan yang sama untuk mengamalkan sesuai dengan rujukan kepada para kiai, para ustadz yang ada. Wah, Pak, bukan berdasarkan Al-Quran. Ya tentu berdasarkan Al-Quran, karena para ulama, para mujtahid juga ketika berpendapat kan mereka mendasarkan diri kepada Al-Quran, tidak berpendapat sembarangan tanpa rujukan. Kita orang awam yang tidak bisa merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis, tanya para ulama, para kiai. Jangan langsung buka Al-Quran, buka hadis ketika menemukan masalah. Nanti salah pahamnya besar. Ya, nah mereka memiliki kedudukan yang sama dan kita pun orang awam memiliki kedudukan yang sama untuk mengacu kepada pendapat yang ada selama pendapat itu memang merujuk kepada sumber ajaran. Nah, kita percaya kepada para kiai, para ulama yang telah melakukan itu. Nah, kalau sudah kita paham itu, kita memiliki posisi yang sama, harus dikembangkan sikap tasamu, toleran, menghormati, karena memiliki posisi yang sama, dia, teman kita itu memiliki posisi yang sama dengan kita untuk wudhu sesuai dengan apa yang ia yakini, yang dianggap benar, kita pun sama, kita berhak untuk wudhu, sholat, berdasar pada apa yang kita anggap benar, berdasar pada pembelajaran yang disampaikan oleh para ustadz kita. Maka ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini. Ro'i sawabun yahtamilul khata'. Pendapatku ini benar. Menurut saya ini benar. Tetapi pada saat yang sama harus diberi ruang. Bisa jadi mengandung kesalahan. Jangan saklek-saklekan. Pokoknya pendapat saya benar. Yang lain salah semua. Nah, tidak usah begitu. Ini Imam Syafi'i, ro'i sawabun. Pendapatku benar, tetapi bisa jadi mengandung kesalahan, kekeliruan. Dan pendapat selainku, waro'yu ghairi, dan pendapat selain saya, itu salah, khoto. Tetapi pada saat yang sama, bisa jadi mengandung kebenaran. Nah, kalau kita kembangkan sikap ini, insya Allah nih,
kehidupan beragama kita antar sesama muslim bisa aman, tentram, begitu ya. Tidak saling menyalahkan. Pokoknya kalau beda dengan saya salah, kalau beda dengan saya itu bid'ah. Nah, tidak usah seperti itu, karena orang lain sangat mungkin kita harus husnuzon memiliki landasan dalil yang berbeda, tetapi merujuk kepada kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Nah, dalam masalah-masalah yang bisa dimusyawarahkan, karena memang berkaitan dengan kepentingan bersama, dan masalah itu memang tadi bisa dimusyawarahkan, ya baguslah untuk dimusyawarahkan. Dalam masalah yang memang tidak secara langsung oleh Al-Quran dan hadis dibahas, lalu itu berkaitan dengan kepentingan praktis, ya, bagus untuk dimusyawarahkan, karena itu kepentingan kelas, gitu ya, yang tidak langsung dengan masalah halal, ya kita musyawarahkan. Kemudian selalu melakukan kajian lagi untuk memperbaiki, karena memang hukum yang berkaitan dengan masalah perubahan sosial, perubahan budaya itu sangat memerlukan untuk terus dilakukan kajian, untuk melakukan reformulasi terhadap aturan yang ada. Nah, prinsip yang penting ini prinsip prioritas. Ketika kita mau melakukan sesuatu, lalu dihadapkan kepada 2-3 pilihan, kita harus tentukan dulu mana yang lebih prioritas. Itulah prinsip aulawiyah. Jangan kita salah memilih, mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, ya, mendahulukan yang seharusnya daripada yang dibolehkan untuk dibelakangkan, gitu ya. Nah, kita harus melakukan terus perubahan supaya dinamis dan selalu melakukan inovatif. Tentu ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perkembangan sosial budaya. Saya kira itu mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua, ya. Mudah-mudahan masih ada waktu nih untuk tanya jawab. Ternyata lama juga ya saya bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas materinya. Alhamdulillah masih ada waktu untuk sesi diskusi. Ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mangga kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand atau bertanya melalui kolom chat. Nah, untuk formatnya silahkan nama, NIM, nama, dan jurusan. Alhamdulillah Bapak sudah banyak yang ingin bertanya. Nah, untuk pertama yang sudah raise hand ada Bunga Amalia, nanti dilanjut oleh Afifi Syakir. Enggak, kepada Bunga dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Amalia dari Pendidikan Sejarah. Ingin bertanya Pak, apabila ada yang tidak kita pahami, lalu kita mencari jawabannya tidak bertanya kepada Ustadz, tapi mencari jawabannya lewat YouTube gitu Pak, lewat kajian-kajian Ustadz di YouTube, itu gimana ya Pak? Apakah boleh atau kita tetap harus bertanya langsung kepada Ustadznya? Terima kasih. Terima kasih Bunga. Bapak apa mau langsung aja ya? Iya, boleh. Langsung aja. Ya, bertanya itu kan maknanya luas ya. Bertanya itu maknanya luas. Bisa bertanya langsung kepada Ustadz yang kita bisa temui, atau sekarang bertanya langsung ke Ustadz tetapi melalui chat, WA gitu ya, SMS mas sekarang udah jarang ya. WA lah. Makanya kalau saya ngajar di kelas manapun, saya itu tidak membatasi diri untuk melayani mahasiswa hanya pada kelas ketika saya ngajar. Kita bentuk grup WA, silakan Anda semua tuh diskusi, silakan Anda tanyakan di grup apapun tentang masalah keagamaan. Nanti saya sesekali lihat.
Nah, ada yang chat langsung ke saya juga silakan. Nah, jadi bertanya itu maknanya luas. Ada yang bertanya langsung kepada ustadz, orang yang dianggap mengerti. Nah, bertanya itu maknanya juga bisa dengan membaca karya para ulama yang dianggap paham. Atau kalau sekarang bertanya itu bisa dengan membuka apa namanya? Membuka link di internet dan sebagainya. Di YouTube juga bisa kita lakukan. Hanya saja tentu eh, ketika kita mencari kan mencari di internet internet itu kan apapun bisa masuk ya apapun bisa masuk seperti kolam di pinggir sawah gitu ya. Nah, itu dari mulai ikan yang bisa kita makan mungkin sampai kadal kadal ular juga mungkin ada gitu ya. Nah, itulah internet ya. Internet itu dari mulai yang bagus-bagus, yang baik-baik, sampai yang tujuannya macam-macam ada. Nah, begitu juga dengan masalah keagamaan. Orang bisa bebas menulis apapun di blognya, di blog pribadinya, padahal itu sebenarnya bukan tulisannya. Dia caplok, copy paste dari tulisan siapa yang tidak tahu juga sumbernya dari mana. Nah, Anda misalnya yang polos, yang tidak tahu apa-apa tentang terkait masalah itu, langsung buka internet, kita masukkan kata kunci, tidak sengaja masuk ke web itu, ke blog itu. Padahal pemilik blog itu bukan orang yang tepat untuk dimintai pendapat, atau tulisannya tidak tepat untuk dirujuk karena sumbernya nggak jelas dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Kita harus hati-hati. Tidak sedikit orang yang mendapatkan sesuatu yang kurang bagus karena berselancar di internet, ya, karena berselancar di internet. Terkhusus misalnya jaringan-jaringan yang memiliki pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang tidak komprehensif di dalam mengkaji ajaran. Nah, salah satunya kan mereka peroleh melalui searching di internet, gitu ya. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Pada prinsipnya membaca itu luas. Bisa baca, bertanya itu bisa bertanya langsung, bisa bertanya kepada kitab rujukan yang ditulis oleh para ulama. Bisa kalau sekarang lihat juga di channel-channel YouTube. Tapi carilah ustadz, kiai yang kira kompeten untuk dirujuk. Jangan sembarangan. Begitu ya, Bunga. Baik, Bapak, terima kasih penjelasannya. Ya, silakan yang lain. Ya, terima kasih kepada Bunga dan kepada Bapak yang sudah menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mangga kepada Afifi. Boleh langsung on microphone ya. Ya, terima kasih Teh. Mohon maaf sebelumnya karena terkendala data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifi Syakir Rahman dari Pendidikan Sejarah. Saya ingin bertanya mungkin Mbak tentang kenapa di masyarakat itu masih terjadi mispersepsi gitu tentang aliran-aliran Islam yang katakanlah kurang familiar gitu. Contohnya mungkin Ahmadiyah, Syiah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Nah, kenapa di masyarakatnya masih ada mispersepsi, dan yang lebih parahnya mungkin aliran-aliran yang telah saya sebutkan tadi itu dikaitkan dengan Islam yang moderat. Nah, itu kenapa bisa terjadi Pak di masyarakat? Terima kasih. Langsung ya. Ya, kalau mispersepsi itu kan bisa terjadi pada siapapun, baik itu pada perorangan, pada satu kelompok, atau pada masyarakat luas terkait satu informasi. Itu bisa terjadi dengan beragam sebab. Bisa karena penyampai informasi itu sebabnya, bisa juga karena medianya, media strategi yang dipakai
untuk menyampaikan informasi itu bisa juga sebabnya karena penerima informasi yang tidak siap, karena bekal yang ia miliki itu tidak cukup, sehingga mispersepsi itu terjadi, begitu ya. Nah, jadi saya misalnya sekarang nih, saya itu berusaha menyampaikan sebaik-baiknya dengan dugaan inilah tema yang tepat untuk mahasiswa pengontrak PAI. Lah karena juga kan saya tuh menduga lihat saja kan orang-orangnya enggak nih, yang mana begitu kan? Nah, enggak kan? Kalau ketemu langsung di kelas atau di masjid, paling tidak kan saya bisa komunikasi secara fisik, lihat wajah-wajah. Lah, di sini kan enggak. Nah, saya hanya dugaan nih menyampaikan tema ini cocok untuk Anda semua. Tapi apakah kemudian hasilnya cocok atau enggak, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Nah, saya hanya berusaha saja. Dan termasuk mispersepsi ini sekarang ini terjadi pada acara kita sekarang. Walaupun mudah-mudahan nggak terjadi, gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Jadi sebabnya bisa beragam ya. Siapa tadi itu? Afifi. Nah, sebab mispersepsi itu bisa beragam. Tetapi kalau Anda tanyakan bagaimana dengan ketiga kelompok itu, ya harus diperjelas juga bagaimana tentang apanya dan sebagainya. Pasti kajiannya tidak akan pendek, pasti lama gitu ya. Kalau bertanya tentang khusus terkait kelompok-kelompok itu. Begitu saya kira, Afifi. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pipi yang sudah bertanya. Bapak ada satu lagi pertanyaan mungkin ya Pak, di kolom chat. Saya ingin membacakan Pak. Dari A2 Izati, Pendidikan Masyarakat. Pertanyaannya, seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, cara menyikapi perbedaan pendapat dengan menganggap wajar karena perbedaan itu ditimbulkan oleh sumbernya itu sendiri. Lalu mengapa masih banyak konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan yang timbul ini? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih dari VIP ya. Ya karena umat Islam sendiri kan kurang paham. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini bukan mengada-ngada nih. Ada seorang guru besar, profesor, kan anggapannya kalau guru besar itu segala paham gitu ya, segala tahu. Ya banyak paham, banyak tahu itu kan dalam bidangnya. Untuk bidang yang lain kan belum tentu. Nah, saya ya walaupun saya tuh kan bukan pakar, nggak banyak ilmu, tapi paling tidak saya pernah belajar bidang keagamaan, hukum, khususnya terkait dengan hukum Islam dari S1, S2, S3 gitu ya. Nah, paling tidak latar belakang saya itu. Tapi kalau masalah sejarah, siapa tadi yang dari sejarah tuh? Bunga ya? Afifi. Nah, orang sejarah paling tidak harus konfirmasi betul nggak Pipi atau Bunga gitu ya. Kalau masalah sejarah harus begitu. Nah ini juga kan ada guru besar, profesor. Ini gimana sih umat Islam tuh? Rujukannya kan satu, Al-Quran, hadis, nabinya satu, Tuhannya juga satu. Kenapa kok beda-beda? Nah ini kan mencerminkan kekurangpahaman terhadap masalah. Ya profesor juga kalau profesornya di bidang yang lain ya harus dipahami, wajar saja kalau nggak paham, gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar. Mengapa banyak umat Islam yang tidak paham itu? Ya memang karena kurang belajar. Itulah makanya kita harus mendidik terus, termasuk kegiatan tutorial, pembelajaran PAI, diantaranya kan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman kita terkait masalah-masalah seperti ini. Saya
di kelas misalnya dalam rangka untuk membiasakan agar mahasiswa itu terbiasa melihat menghadapi perbedaan. Saya kadang suka lebih lebih vulgar gitu ya. Yuk silakan Anda. Masih terdengar ya suara saya? Masih Bapak, masih Masih ya. terdengar ya. Cuma itu yang satu lagi nggak ada tuh. Nah, saya suka lebih sedikit vulgar mengatakan, Anda tuh silakan yang dari NU, bagaimana nih pendapat Anda? Beralih ke yang lain yang berasal dari Muhammadiyah, gimana nih menurut Anda nih yang dari Muhammadiyah? Nah, Anda coba yang dari Persis gimana? Nah, saya kadang seperti itu. Daripada mereka itu menemukan, mengkaji mandiri, menemukan sendiri tentang masalah yang dibahas, nah lebih baik kita buka di kelas secara langsung. Gitu ya. Nah, supaya mereka juga terbiasa. Oh iya, teman saya ini yang Persis nih. Oh, teman saya ini yang NU bagaimana? Nah, terbiasa seperti itu, perbedaan itu biasa. Nah, jangan mudah untuk menafikan orang lain. Kata-kata seperti ya mudah mengatakan bid'ah begitu ya misalnya. Nah, itu kan ketika mengatakan bid'ah itu langsung dikaitkan dengan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, orang yang ditunjuk oleh kita sesat. Nah, kan akan tersinggung. Itu tidak kondusif dalam mengembangkan hubungan yang harmonis antara sesama muslim. Begitu ya. Nah, saya suka buka tuh. Silakan kita diskusi nih tentang masalah ini. Yang Anda nih, yang dari Muhammadiyah, yang Persis dari NU, silakan. Dari PUI begitu ya. Nah, kita biasakan seperti itu dalam rangka membuka sekat bahwa kita ini sama-sama muslim, sama-sama berusaha mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hanya dengan pemahaman yang berbeda. Begitu ya. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih pada peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan dalam diskusi kali ini. Dicukupkan karena waktu sudah habis ya, dicukupkan. Sekian sesi pematerian dan diskusi kali ini, dan ditutup dengan closing statement dan juga sekaligus menutup serangkaian tutorial selama 1 semester ini, Bapak. Bapak. Terima kasih. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai barusan diskusi, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kita lebih bisa terbuka lagi terhadap perbedaan yang ada, tidak kagetan lagi ya. Tidak sedikit-sedikit kaget melihat orang yang berbeda, melihat teman yang praktek sholatnya beda, itu sesuatu yang biasa. Artinya kita diri ketika menemukan yang beda, tahan diri dulu. Oh iya beda, oh mungkin saja. Kita munculkan itu sikap husnudon dulu. Husnudon dulu, berprasangka baik, mungkin mereka itu memiliki rujukan kepada Al-Quran dan hadis juga, tapi dengan pemahaman yang berbeda. Nah, nanti satu saat, satu waktu ada kesempatan kita gali, kita tanya kepada orang yang dianggap mampu untuk menjelaskan, kenapa yang tadi itu beda begitu ya? Nah, nanti kita tahu, oh begitu ya asal-usulnya dan seterusnya. Nah, saya kira itu sikap yang harus kita kembangkan, saling menghargai, saling menghormati sesama muslim yang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Begitu saya kira, sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita besar manfaatnya untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah akan kita lakukan pada beberapa hari ke depan. Apa hari Selasa, hari Rabu, saya juga belum tahu nih tepatnya hari apa. Itu saya kira, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wawan Hermawan atas ilmu yang sangat luar biasa pada pekanan kuliah 2 kali ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, saya pamit ya. Baik Bapak.
Ya. Teman-teman, saya akan membacakan atau mereview sedikit tadi apa yang telah Bapak Wawan Hermawan sampaikan mengenai cara menyikapi perbedaan pendapat kalangan umat. Jadi perbedaan itu sudah lumrah ya, dan Al-Quran pun sudah membuka lebar gitu adanya perbedaan. Hanya saja bagaimana cara kita harus menyikapinya dengan bijak. Adapun kiat atau sikap yang harus kita kembangkan dalam menyikapi perbedaan itu sendiri. Yang pertama, egaliter, yang kedua toleransi, yang ketiga memilih yang terbaik, yang keempat reformasi atau reformulasi, yang kelima prinsip prioritas, dan yang terakhir ada dinamis dan inovatif. Nah, mungkin untuk kanan kuliah dua kali ini dicukupkan. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya Nur Fitriana Syifa, mohon pamit undur diri. Sekian dari saya, maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman isi presensinya ya, dan ada pengumuman sedikit bahwa setelah kegiatan ini akan ada kegiatan tutoring bagi tutor yang sudah bagi tutor yang bersedia untuk kegiatan tutoring setelah panen duha. Boleh teman-teman tetap stay di sini ya, di room. Boleh ada fitur break room, boleh pilih kelompoknya. Terima kasih, sekian. Jangan lupa isi presensi.